Jika menabung kau anggap sebagai perjalanan menuju kekayaanmu, maka bersiaplah menjadi manusia yang paling serakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Dari kecil secara alam bawah sadar kita selalu diiming-imingi bahwa menabung pangkal kaya, tapi sayangnya kekayaan tidak dijabarkan dengan baik. Ada orang yang merasa memiliki banyak rumah, banyak properti disebut kaya raya. Sementara dia yang hidup apa adanya tanpa ada hutang kiri dan kanan dianggap cupu dan sederhana. Nah, jadi menurut teman-teman versi kaya sesungguhnya apa nih? Apakah dia yang memiliki banyak aset dengan hutang di mana-mana? Ataukah hidup yang sesuai dengan kemampuannya? Kalau Bonek pribadi sih menganggap orang yang kaya memiliki aset di mana-mana tanpa berhutang sama siapa-siapa. Salah ya. Oke, jadi untuk hari ini Bonek mau sharing sama teman-teman beberapa ciri orang dalam menabung. Nah, kadang-kadang kan ada orang yang memang ambisius dalam menabung. Jadi intinya tabungannya itu benar-benar nggak boleh gerak sama sekali, nggak boleh terpakai sama sekali dalam kondisi apapun. Bahkan kadang parahnya meskipun dia sakit, dia ogah untuk ngeluarin tabungannya. Nah, makanya Bunda bilang kalau menabung kita anggap sebagai perjalanan kekayaan, kita akan jadi manusia yang paling serakah karena kita itu begitu mencintai tabungan kita. Nah, sementara Rasulullah sudah mengatur ya bahwa harta itu hanya boleh ada di tangan, tidak boleh masuk ke hati. Maksudnya adalah boleh kita memiliki segalanya, tapi jangan sampai masuk ke relung jiwa. Bukankah kita itu mencari uang yang banyak, mencari rumah yang bagus, mencari mobil yang nyaman, itu untuk menambah kebahagiaan. Jangan sampai perjalanan itu semua menggerus kebahagiaan kita. Oke, jadi untuk hari ini kita akan membahas tipe-tipe orang menabung. Siapa yang suka nabungnya di awal nih? Boleh ya tulis di kolom komentar. Tapi sebelumnya quotes Bun Ai yang gak pernah bosan keluar dari keluarga Bun Ai adalah menabung bukan untuk kekayaan. Bahwa menabung adalah membangun kebiasaan. Kebiasaan apa? Membeli sesuai kemampuan, tidak menggunakan di luar batas anggaran, menahan keinginan dari jajan-jajan yang gak jelas, apalagi sampai over budget setiap bulan yang ujung-ujungnya kebablasan untuk hal yang kurang manfaat. Jadi menabung itu adalah membangun kebiasaan itu semua. Sehingga kita gak berfokus pada jumlahnya, tapi berfokus pada prosesnya. Bukankah di dunia ini kita nggak punya musuh kecuali dua, yaitu adalah Syaitani Rojim dan diri kita yang dulu. Jadi kita harus perang ini kalau diri kita yang dulu tuh ya super kayak boros, super gampang diaru-aru kalau bahasa orang Depok. Apa tuh ya diaru-aru? Dikompor-komporin, wah ini bagus nih, wah ini dapat diskon nih kapan lagi? Pokoknya harus beli yang ujung-ujungnya bakal jadi sampah. Jadi kalau Bunda pribadi ada dua ya, motivasi Bun Ai untuk selalu berpikir panjang dalam membeli sesuatu, berpikir panjang untuk membelanjakan sesuatu, bukan maksudnya apa ya waktu ibaratnya butuh nggak dibeli, nggak ya, tapi kalau butuh mah tetap beli. Jadi yang pertama adalah berpikir kalau besok dapat lagi, kalau besok ada lagi, itu yang selalu Bunda pikirkan. Jadi kalau besok gajian lagi, kalau besok mohon maaf naudzubillahi min dzalik suami masih kerja lagi kayak gitu. Nah yang kedua adalah selalu berpikir meskipun murah kalau nggak butuh bakalan jadi sampah. Meskipun mahal saat saya punya uang itu bakal jadi murah. Nah itu jadi kayak apa ya alarm banget buat Bun Ai pribadi untuk nggak selalu ngikutin keinginan ya. Oke jadi langsung aja kita masuk ke poin pertama yaitu adalah orang-orang yang selalu senang menabung di awal. Menggunakan berbagai macam metode, menggunakan challenge menabung, sinking fund dengan banyak proporsi gitu ya. Nah, nggak ada salahnya sih kalau emang udah bisa memprediksi berapa kebutuhannya. Salahnya adalah tidak bisa memprediksi kebutuhannya, tapi menabung jor-joran di awal. Jadi seolah-olah ada sinking fund 10 ya, diisi semuanya. Padahal kalau mau jujur-jujuran, sinking fund itu keinginan. Jadi kayak seolah-olah kita itu mementingkan keinginan dibanding kebutuhan, cuman terorganisir dengan baik. Contoh nih, misalnya kita menginginkan gamis, yang notabene di lemari kita tuh banyak gamis. Nah, di awal kita bikin anggaran, kita kayak ngisi duluan sinking fund gamis. Kan sebenarnya berarti kita mencicil keinginan kita untuk membeli gamis, misalnya seperti itu ya, teman-teman.
Itu sebagai contoh aja. Nah, jadi kalau saran dari Bun Ai, kalau memang menabung di awal kita ini suka, tetap memperhatikan kebutuhannya berapa. Makanya kalau Bun Ai selalu membuat budgeting itu, yang pertama, menuliskan seluruh kewajiban. Yang kedua, lihat sisanya, dianggarkan kebutuhan. Kalau masih ada sisanya lagi, kita lihat apakah ada hutang jangka pendek, ya itu difokuskan dulu, baru nanti kita masuk ke keinginan, sehingga tidak ada tabungan halusinasi yang seolah-olah menabung dalam jumlah banyak padahal bukan milik kita. Untuk lebih lengkapnya tabungan halusinasi Bunda pernah bahas di video sebelumnya. Oke, langsung kita masuk ke poin kedua, yaitu adalah menabung terlalu idealis. Nah, orang-orang yang menabung terlalu idealis, misalnya challenge 2 juta dalam 2 bulan. Nah, ini dia kayak ngejar-ngejar gitu. Pokoknya harus 2 juta selama 2 bulan. Kalau punya income tambahan, itu nggak ada masalah. Tapi, kalau satu income, sementara kita tahu pengeluaran itu selalu fluktuatif. Jadi nggak pernah sama antara bulan satu dengan bulan berikut ya. Berarti kan kita mau keadaan selalu flat, keadaan selalu sama. Nah, ini khawatirnya menjadi egoisme tersendiri, di mana saat perjalanan menabung di tengah-tengah diambil yang notabene-nya untuk kebutuhan, kita bakalan kayak stres dan nyalahin keadaan. Itu yang agak-agak mengkhawatirkan sih kalau menurut Bun Ai. Mohon maaf banget ya teman-teman, berisik ya. Tadi ada suara Baby Agni nangis, terus tadi juga ada suara Obim. Ini kalau dikencengin suara aslinya tanpa dubbing, teman-teman bakalan nggak kuat nonton videonya karena ini nangis meminta sesuatu secara bareng-bareng. Tapi it's okay, di tengah hambatan kita coba cari solusinya ya. Oke, kita lanjut ke poin ketiga, yaitu adalah menganggap menabung. Nah, ini orang-orang yang sering banget terkecoh. Contoh misalnya arisan atau tabungan di lingkungan. Yang orang-orang tuh nganggapnya nabung, padahal potongannya nyaris 10%. Bunda pernah dengar, tapi ini masih jadi perbincangan. Khawatirnya kalau dipotong langsung 10% itu menjadi riba teman-teman. Karena harusnya kan yang kita tabung kita dapatkan sesuai yang kita tabung. Kalau misalnya lebih tanpa meminta itu boleh disedekahkan, atau yang biasa kita sebut bagi hasil atau bunga ya. Kalau bagi hasil sih syariah ya. Nah, yang kedua adalah arisan ini kita kadang ngerasa ini adalah tabungan. Bahkan orang kadang-kadang mendahulukan banyak arisan karena selalu berpikir kalau nggak arisan nggak bisa nabung. Oke, nggak apa-apa sih. Cuman masalahnya kadang-kadang kalau dapat arisan itu uangnya nggak tahu kemana, yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang orang membuat arisan itu menjadi penjamin hutang, dimana selalu berpikir ya udahlah ya ambil aja nanti pas dapat arisan aku bayar. Nah, itu yang agak-agak lebih mengkhawatirkan kalau menurut Bun Ai. Jadi kalau saran dari Bun Ai, kalau ikut arisan cobalah satu aja dulu. Nah, sisanya mencoba menabung. Jangan melemahkan diri kita sendiri dengan mengatakan kalau nggak ikut itu saya nggak bisa, kalau nggak alarmnya orang lain saya nggak bisa. Kenapa orang lain harus lebih hebat dibanding kita sendiri? Kenapa orang lain harus lebih hebat mengingatkan diri kita harus menabung dibanding diri kita sendiri? Sementara impian kita kan kita yang bentuk, uangnya itu kita yang dapat secara susah payah. Kenapa orang lain jauh lebih hebat mengatur budgeting kita ketimbang kita sendiri? Itu kalau menurut Bun Ai. Jadi kalau dengan arisan bisa nih dipaksakan. Kenapa sih orang lain kok bisa maksa saya nabung, sementara saya nggak bisa maksa diri saya nabung? Marah-marah Bun Ai? Enggak, ini mah akhir bulan biasa semangat. Namanya juga dompet pintar udah penuh. Udah pada penuh belum nih dompet pintarnya? Boleh ya tulis-tulis di kolom komentar. Jadi Bunda nggak ngelarang arisan, boleh, asal teman-teman tidak menjadikan arisan satu-satunya satu-satunya kunci tabungan. Ya arisan mah slow but sure aja lah ya, ikut asal untuk silaturahim, ikut asal untuk ya nabung-nabung ala kadarnya, mungkin untuk pajak tahunan di sana. Tapi tabungan inti kita kalau bisa tuh yang pertama kita yang tahu, kita yang alarm, sehingga berapapun banyak kita lagi susah, kita lagi seneng tuh orang-orang nggak mesti tahu. Kan kalau arisan ketika dapet semua tahu ya. Apalagi besti-besti yang minta traktir, pasti tahu tuh. Nggak traktir nggak enak ya kan. Ditraktir habis buat traktir, jadi dilema. Dapat arisan ujung-ujungnya harusnya happy malah jadi mang sedih gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke poin keempat, yaitu adalah menabung berkonsep rezeki. Nah, ini yang terbaik kalau menurut Bun Ai. Jadi
Kita selalu berpikir bahwa menabung itu adalah cara kita mengolah rezeki Allah supaya Allah jauh lebih percaya lagi. Nah, itu udah beda nih ya pemahamannya. Kenapa? Karena kita tuh selalu ngerasa bahwa impian-impian kita itu akan terjadi bukan karena tabungan, tapi kalau Allah memberi persetujuan. Itu simple banget. Jadi kita tuh nabung bawaannya enjoy aja. Yang penting kita nabung, nggak jajan sembarangan. Udah kayak mama ya bilangnya jangan jajan sembarangan. Maksudnya tuh nggak jajan-jajan dadakan, kita menabung sesuai dengan kemampuan sehingga diri kita ini sudah terbentuk untuk menahan keinginan dari hal yang kurang manfaat atau hal yang sia-sia. Oke, sampai menit ini Bunda belum sapa-sapa malah ya. Ya udahlah, langsung aja kita sapa-sapa. Kita pergi ke bank untuk menabung. Halo Semarang dan juga Bandung. Pergi ke bank antri ya. Halo Jombang dan juga Kediri. Celengan dibeli, jangan ditebok. Halo Bali dan juga Lombok. Santan kara dimasak sayur, halo Madura dan Cibubur. Dan seluruh teman-teman yang senantiasa mendukung channel sederhana ini, like, comment, positif, subscribe, terima kasih ya. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kamu yang baru bergabung, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi sehingga nggak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Dan jika teman-teman ngerasa video ini ada manfaatnya, boleh bantu Bun Ai share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya ya. Teman-teman kira-kira pengen dibikinin tips hemat apa nih? Boleh tulis-tulis di kolom komentar. Atau pengen dibikinin tabungan apa? Atau pengen dibikinin budgetingnya tentang apa? Boleh ya tulis-tulis di kolom komentar. Oke deh, jadi ini bisa Bun Ai sharing. Nggak bosan-bosan Bun Ai ngingetin bahwa menabung itu adalah cara kita ya untuk caper sama Allah, dipercaya amanah lebih banyak lagi. Jadi jangan pernah fokuskan pada tabungannya, tapi fokuskanlah pada perjalanannya sehingga kita bisa lebih enjoy lagi untuk menabung, tapi kita tetap berusaha untuk jauh lebih baik lagi. Oke deh, sampai jumpa lagi di video keluarga Bun Ai lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.